Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Soleha dengan NIM 0801 1182530011 dari kelompok 1 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Kali ini saya akan membuat tugas video yaitu mengerjakan Lamsol 1. Adapun soalnya yaitu Bu Yanti ingin membuat rumah. Ia telah membeli tanah dengan luas A kali B meter persegi dan luas rumah diketahui C meter persegi. Ia mempekerjakan Y buah pekerja. Karena pekerjanya malas-malasan, masing-masing pekerja hanya dapat mengerjakan 0,567 meter persegi rumah per harinya dengan upah D rupiah per jam. Kemudian Ibu Yanti memutuskan untuk meningkatkan kinerja pekerja dengan menambahkan Z pekerja yang jauh lebih cepat kerjanya dengan upah 2,6 kali pekerja pertama. Setelah dihitung oleh Ibu Yanti, pekerjaan sekarang bisa selesai 2 hari lebih cepat. Lalu, apa yang akan kita cari yaitu berapa total jam hingga rumah Bu Yanti selesai, lalu berapa total upah yang dibayar Bu Yanti, lalu berapa meter persegi per harinya yang bisa dikerjakan pekerja kedua. Lalu ketentuannya itu variabel A, B, C, Y, D, dan Z yang diinput oleh user. Oke, kita masuk ke dalam deskriptifnya dulu. Kita ubah dulu dalam bahasa sehari-hari kita. Misalkan ya, program ini dimulai dengan meminta pengguna memasukkan data yang dibutuhkan, yaitu ukuran tanahnya berapa, nanti adalah A, misalkan luas rumahnya itu berapa, dan yang akan dibangun jumlah pekerja awalnya berapa, upah per jamnya berapa, jumlah pekerja tambahan, serta jam kerja per hari. Lalu data ini digunakan sebagai dasar perhitungan untuk mengetahui lama pengerjaan dan biaya pembangunan rumah Bu Yanti. Setelah kita masukkan datanya tadi, program akan menghitung kemampuan kerja pekerja awal per hari. Berdasarkan produktivitasnya tadi 0,567 meter persegi per orang. Dari perhitungan tersebut diperoleh lama pengerjaan awal, kemudian dikurangi 2 hari karena adanya penambahan pekerja yang membuat pekerjaan selesai lebih cepat. Lalu program juga akan menghitung kemampuan kerja pekerja kedua per harinya agar target penyelesaian rumah dapat tercapai sesuai waktu yang baru. Selanjutnya, program menghitung total jam kerja berdasarkan lama pengerjaan dan jam kerja harian. Lalu program juga menghitung total upah pekerja pertama dan pekerja kedua sesuai ketentuan upah masing-masing, di mana pekerja kedua menerima upah 2,6 kali lebih besar. Lalu yang terakhir itu hasil perhitungan berupa total jam kerja, total upah yang dibayarkan, dan produktivitas pekerja kedua per harinya, dan akan ditampilkan ke layar dalam bentuk output. Setelah itu program selesai dijalankan. Sebelum kita membuat programnya, kita membuat ada yang namanya pseudocode dulu. Pseudocode ini dia bahasa pemrograman yang mirip-mirip dengan bahasa program yang akan kita pakai nanti, tapi dia masih ada bahasa sehari-harinya. Yang pertama itu kita deklarasikan variabel, kita deklarasikan variabel yaitu A, B, C, D, Y, dan Z yang tadi kan. Terus di sini aku mau nambahin variabel J, P1, H1, H2, P2, TJ, U1, U2, dan TU. Apa saja itu? A itu untuk kan katanya tadi A itu A kali B, berarti dia kayak berapa ukuran tanahnya tadi. Yang A, misalkan A dikali B berapa hasilnya, dan C, D, D tadi untuk
D itu untuk upah rupiah per jam, lalu tadi ada variabel Z itu untuk pekerja kedua, Y tadi kan untuk pekerja pertama. Lalu J ini untuk jam, P1 itu untuk produktivitas pekerja pertama, lalu ini hari yang didapat oleh pekerja pertama, lalu ini hari yang kedua yang dikerjakan oleh pekerja kedua, lalu ada produktivitas pekerja kedua, lalu ada total jam, ini upah pekerja pertama, ini upah pekerja kedua, lalu ada total upah dari si pekerja pertama dan kedua. Saya menggunakan tipe data double biar dia nanti kan dalam bentuk pecahan hasilnya. Kenapa double tidak menggunakan kenapa double bukannya pakai float aja? Karena biar pecahannya nanti tuh lebih panjang lagi. Kalau float kan cuman agak lebih pendek dari double pecahannya gitu. Lalu kita begin ini mulai read A, B, C, Y, D, Z, dan J. Ini untuk membaca input yang telah kita masukkan tadi. Lalu kita masuk ke proses, yaitu mencari P1-nya berapa. Ini ada dengan dengan mengalihkan pekerja awal dengan produktivitasnya tadi yang ini 0,567. Lalu kita mencari hari pertamanya itu dapat berapa. C tadi kan apa tadi, luas atau apa tadi, C itu adalah luas rumah nih. Jadi produktivitas pekerja pertama dikalikan dengan luasnya, nanti dapat dia berapa hasil harinya nanti. Lalu begitu juga dengan yang hari kedua pekerja kedua, yaitu dikurangin 2 karena dia kan lebih cepat 2 hari ya dari pekerja pertama. Lalu kita akan mencari produktivitas pekerja kedua dengan ini rumusnya. Lalu kita akan menghitung total jam dengan mengalihkan yang hasil kerja kedua dikalikan dengan jam, maka total jamnya nanti ada berapa gitu. Lalu upah pekerja pertama itu pekerja pertama dikalikan hasil pekerja kedua yang ini tadi dikalikan dengan jamnya berapa yang telah kita input dan D-nya berapa upahnya waktunya tadi. Lalu yang upah pekerja kedua ini dia menggunakan pekerja kedua, terus hasil yang keduanya tadi, terus jam. Lalu kan dia tadi 2,6 kali lebih besar gajinya daripada si upahnya tadi, daripada si pekerja pertama. Lalu kita hitung total upahnya itu berapa. Nah, lalu kita cetak ini dengan write total jam kerjanya, itu nanti yang dimasukin adalah hasil dari TJ tadi. Kalau total upah itu yang TU ini dalam bentuk rupiah nantinya. Lalu produktivitas pekerja kedua itu dimasukin nilai P2 nya tadi dengan satuannya meter persegi per harinya, lalu N, dan selesai. Sebelum itu kita lanjut dulu ke flowchartnya. Flowchartnya ini kita mulai dengan startnya ini untuk memulai program. Dia menggunakan bentuk oval atau terminator begitu untuk fungsi start dan N untuk menyelesaikan program. Lalu di sini ada tanda panah aliran ini tanda panah ini untuk menunjukkan kalau dia nanti itu prosesnya kemana setelah itu. Nah, setelah itu kita masuk ke input.
inputnya tadi ini yang kita masukkan tadi, ada A, B, C, D, Y, Z, dan J. Lalu prosesnya ini menggunakan tanda panah ke bawah, lalu ini prosesnya tadi kita masukin semuanya, lalu dia mengalir lagi ke bawah, kemudian mengeluarkan output. Nah, kenapa saya menggunakan ini simbol jajar genjang ini? Karena memang sudah ketentuannya menggunakan jajar genjang itu untuk input dan output, terus persegi panjang itu untuk proses, lalu oval itu untuk start dan end. Tapi aku mau ubah dulu lah biar kita mudah mengingatnya. Misalkan ini untuk input dan ini untuk output gitu, warna biru, saya bikin warna biru. Terus kalau untuk input outputnya saya pakai warna oranye. Terus kalau prosesnya saya pakai warna ungu. Terserah kalian mau warna apa aja boleh. Ini supaya memudahkan kita saja melihatnya, biar lebih menarik aja gitu. Ini warna biru juga. Jadi hasilnya akan seperti ini. Oke, kalau udah semua, pseudocode-nya udah, flowchart-nya udah, kita lanjut ke programnya. Karena kan di sini masih kosongan nih, kita bikin dulu filenya. Terus klik new, terus pilih file, terus pilih yang C++ search, go, terus kita next aja, terus next, terus kita klik tiganya, terus kita cari mau ditaruh di mana tugas kita ini. Nah, di sini aku udah bikin folder untuk tugasnya. Ini namanya lamsel 1 karena ini tadi latihan soal, lampiran soal 1. Kita save, nanti dia dalam bentuk CPP. Kita save aja. Iya, finish. Nah, sebelum kita memasuki program utamanya, ada yang namanya struktur utama pada C++, yaitu ada pagar, include, iostream, lalu ada yang namanya using namespace, std, lalu ada email untuk program utamanya. Nah, sampai sini dulu. Ini adalah struktur utama dari C++. Fungsinya yaitu kalau yang include iostream ini untuk memanggil pustaka dari si iostream nanti, karena kita akan menggunakan pustaka dari si dia nih. Misalkan using namespace ini yang kita gunakan nanti. Misalkan kan kita pakai iostream, berarti kita nanti ada yang namanya cout, cin, dan inline itu. Biar kita tidak perlu menulis apa sih ini cout, cin ini, nanti kan sudah ada dia di dalam pustakanya ini. Lalu inmain ini adalah fungsi utama yang menjalankan semua perintah program. Lalu kita buka kurung kurawal untuk memulai program. Ini ada tutup kurawal untuk menutup programnya. Ini untuk mengakhiri program. Oke. Kan tadi kita udah bikin pseudocode sama flowchart-nya. Tinggal kita bikin aja. Kan tadi aku bikin variabel dalam bentuk tipe datanya itu double. Kita tulis dulu double. Terus variabelnya tadi apa aja? Misalkan A, B, terus ada C, lalu ada D, Y, Z, terus Z. Pakai tambahan variabel J, ada P1 untuk produktivitas pekerja pertama, H
H1 itu untuk hasil yang pekerja pertama, lalu H2 itu hasil baru dari pekerja kedua, lalu P2 produktivitas pekerja kedua, TJ itu untuk total jam, lalu ada U1 itu untuk upah pekerja pertama, U2 itu untuk upah pekerja kedua, lalu ada yang namanya TU itu total upah dari pekerja pertama dan pekerja kedua. Lalu kita titik koma, enter. Kita masuk ke bagian input nih. Kita kan nanti mau input yang namanya variabel ini nih, variabel yang ini. Dengan cara kita buka dulu, kita cetak cout. Nanti ini bakalan tercetak di layar outputnya. Kita masukkan hanya ini luasnya tadi, lalu kita simpan di variabel A, titik koma, enter. Lalu kita masukkan cout lagi, cetak lagi, masukkan B dan disimpan di variabel B, titik koma, enter. Lalu cout lagi, cetak lagi, kita masukkan luas rumah, dan kita simpan di variabel C. Kalau sudah, kita masukkan pekerja awal, kita cetak dulu cout, masukkan pekerja awal, dan kita simpan di variabel Y. Ya, kalau video kali ini agak berisik, kita cetak lagi, masukkan upah per jam, lalu kita simpan di variabel D. Kita cetak lagi, masukkan pekerja tambahan, lalu kita simpan di variabel Z. Dan yang terakhir kita cetak, masukkan jam kerjanya per hari. Karena di sini kan aku nggak nentuin langsung dari rumusnya, jadi aku pengennya dia di input tergantung kita mau berapa jam kerjanya. Misalkan aku nanti mau input jam kerjanya itu ada 8 gitu. Lalu kita simpan di variabel J, enter. Nah, kita sekarang masuk ke prosesnya tadi yang ada rumus-rumusnya tadi. Oke, kita masukin variabel P1, itu kita mengalihkan Y dengan 0,567. Nah, di sini aku pakai titik karena dia kalau koma dia tidak akan terbaca. Dia bakalan terbaca tapi dengan seperti ini. Nih, yang ada koma di sini berarti dia tuh kayak misah gitu, bukannya koma dalam bentuk kita penjumlahan biasa begitu. Enter. Kita cari nomor P1, kita cari H1-nya. Itu dengan membagi C, dengan C tadi yang kita input itu luas rumah.
kita bagi dengan P1, produktivitas 1. Ntar H2-nya itu sama dengan membuka kurung C dibagi dengan H2 dikurang produktivitas yang pertama, tutup kurung, dibagi dengan pekerja kedua. Enter. Lalu TJ-nya itu total jam, itu hasil kedua dari pekerja kedua dikali dengan jam per harinya, jam kerja per hari. Enter. Lalu kita bikin rumusnya untuk upah pekerja pertama, itu dengan mengalihkan pekerja pertama itu dengan hasil kedua dikali jam per hari dikali dengan upah per jam D, titik koma, lalu enter. Untuk upah kedua itu sama dengan Z dikali H2 hasil kedua pekerja kedua itu tadi dikali dengan jam per harinya, lalu dikali lagi dengan kan DT 2,6 kali lebih besar gajinya, kita masukkan 2,6 kali upahnya itu lebih besar, koma, enter. Lalu kita hitung yang namanya total upah pekerja pertama dan pekerja kedua, yaitu dengan menjumlahkan U1 plus U2. Dan yang terakhir kita cetak dia dalam ininya nanti outputnya, kita cetak lagi CO itu aku pakai total yang ini kan yang dicari tadi, total jam kerjanya itu ada berapa misalkan nantinya dia outputnya. Yang diinputkan itu adalah TJ, nanti hasil TJ itu akan dimasukkan di total jam kerjanya nanti gitu. Lalu aku pakai inline, nah titik koma, enter, out lagi, kita cetak lagi yang pencarian kedua tadi, total upah dalam bentuk rupiah yang dimasukin itu adalah si hasil total upahnya tadi. Kita inline jadi enter ke bawah, lalu kita cetak lagi out yang ditanya tadi adalah produktivitas pekerja tambah pekerja kedua aja deh. Lalu yang dimasukinnya itu adalah P2, satuannya itu meter kuadrat per hari, meter persegi per hari. Jangan lupa ini kan kita mau outputnya nanti, berarti kita pakai tanda petik, titik koma, dan selesai. Kita tutup dengan tutup kurawal, maka selesailah program. Nah, aku mau jelasin lagi nih. Double tadi kan untuk menghasilkan pecahan desimal yang lebih panjang daripada float. Lalu out ini untuk mencetak programnya ke layar. Kalau sin ini untuk menyimpan variabelnya yang nanti akan dimunculkan pada ini outnya nanti. Lalu ada yang namanya inline. Inline ini untuk berfungsi untuk mengenter ke bawah. Dia nanti tidak bersampingan dengan kata yang sebelumnya seperti itu. Oke, sebelum itu kita running dulu apakah ada yang salah dari program kita.
seperti ini. Kita masukin misalkan kita masukin misalkan 10 untuk A-nya, 15 untuk B-nya, lalu masukkan luas rumahnya, aku mau 50 aja, terus masukkan pekerja awalnya 1 misalkan nih, lalu masukkan upah per jam, aku maunya 5.000 aja per jam, terus masukkan pekerja tambahan itu 2 aja, terus jam kerja per harinya 6 jam mungkin cukup. Nah, ada yang salah sepertinya. Udah dulu. Oh, ini dia. Ada yang salah ternyata. Kan P2-nya mana? P2-nya baru ini rumusnya. H2-nya itu rumusnya H1 dikurang H2. Nih. Lalu coba kita run aja ya. Hanya dari 10, 15, 50, terus pekerja awal itu 1, upah per jam itu 5.000, kerja tambahan itu 2, jumlah kerja per harinya itu 6. Kok masih ya? Masih ada yang salah deh. Iya, kenapa produktivitas ternyata 2 masih salah ya? Kita lagi. Ini bukan H2, ini kurang 2 karena 2 hari lebih cepat. Maaf ya, kita masukin ulang. 10, 15, 50, 1, terus 5.000, kerja tambahannya 2, jumlah kerjanya 6. Nah, kan baru, maka ini output yang dikeluarkannya. Nih, inilah hasilnya. Karena saya tadi pakai satuan meter kuadrat per hari. Mungkin sekian video tugas kali ini. Mungkin banyak sekali kesalahan pada tugas video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan masih banyak yang salah dalam video ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.